Dahulu kala, di pedalaman kota Jepang, Toyota Motor Corporation yang biasanya hanya membuat mobil kecil dan reliable yang dapat digunakan sehari-hari, ingin membuat sebuah mobil. Mobil yang menggabungkan kehebatan balap dengan kepraktisan mobil harian. Desainnya harus sederhana, hampir tak mencolok di antara mobil-mobil lainnya, dengan tujuan untuk menghadirkan kegembiraan mengemudi yang tak terlupakan. Bekerja sama dengan Yamaha untuk membuat sebuah engine yang ringan tapi cukup powerful, mobil ini akan menjadi sebuah legenda. Mari kita kupas tuntas tentang Toyota AE86. Halo drivers, selamat datang ke channel Drive Story. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu ikon legendaris dunia otomotif, Toyota AE86. Dikenal karena performa dan kehandalannya yang luar biasa, mobil ini telah meninggalkan jejak dalam sejarah dunia balap. Bermula dari chassis Toyota Corolla E70 atau Corolla KE70 dan Corolla DX di Indonesia, ini adalah Corolla generasi keempat yang diperkenalkan di Jepang di tahun 1979. Mobil ini diproduksi sampai tahun 1987 dan menjadi generasi terakhir yang menggunakan konfigurasi rear-wheel drive atau penggerak roda belakang. Uniknya, di kisaran tahun tersebut, Toyota juga mulai memperkenalkan Toyota Corolla E80 atau Corolla generasi kelima dengan konfigurasi front-wheel drive atau penggerak roda depan. Toyota berpikir keras, nggak mau ketinggalan dengan mobil sport lainnya seperti Datsun 240Z, Nissan Skyline, Mazda RX-7, dan Nissan Silvia. Toyota menginginkan sebuah mobil sport yang ringan dan affordable untuk banyak orang. Jadi mereka berpikir, kenapa nggak menggunakan desain Corolla terbarunya, Corolla E80, tapi dengan konfigurasi rear-wheel drive-nya Corolla E70. Seperti dua Corolla punya anak dan jadilah AE86. Namun, berbeda dengan Corolla E70 yang menggunakan mesin Loyo 4K 1300cc 8 valve OHV engine dengan tenaga yang hanya mencapai 58 HP, Toyota AE86 itu menggunakan salah satu mesin terbarunya E80 dengan kode mesin yang pastinya kalian sering dengar, 4AGE. Mesin yang silinder headnya didevelop oleh Yamaha Motor Corporation. AE86 menggunakan mesin 4 silinder segaris atau inline 4 dengan 1600cc dan menghasilkan 120 HP. Mesin ini menggunakan all-iron block yang sangat ringan dan sangat kuat dengan berat 123 kg saja. Toyota AE86, mobil sport compact yang diproduksi antara tahun 83 sampai 87, hadir dengan dua varian, Levin dan Trueno. Corolla Levin memiliki penampilan lebih formal dan elegan, menggunakan lampu depan kotak yang lebih klasik. Sedangkan Trueno memiliki penampilan yang lebih agresif dan sporty, menggunakan lampu pop-up yang khas di era 80-an. Sayangnya kita nggak bisa lihat lagi nih lampu seperti ini sekarang. Kedua varian Levin dan Trueno itu dijual Toyota dengan dua tipe bodi, coupe dan liftback. Tapi kalau lu tanya gua, udah pasti gue pilih yang liftback. Jauh lebih keren dan sporty, apalagi dengan trim tertingginya GT Apex menggunakan two-tone paint hitam putih seperti legenda yang akan gua share di video ini. Jadi tetap tonton sampai belakang ya. Kalau dilihat-lihat, Toyota AE86 check all the box untuk menjadi mobil legenda, mobil balap. Mobilnya ringan di bawah 1 ton, harganya terjangkau pada masanya, mudah dimodif, menggunakan 5-speed manual transmission, ada juga LSD di market tertentu, menggunakan McPherson Strut front suspension yang membuat AE86 lihai di belokan sirkuit, menggunakan mesin 4AGE twin cam engine yang bisa rev sampai 7.800 rpm, di-equip juga dengan oil cooler di market tertentu, hampir 50-50 weight distribution, dan yang paling utama, front engine dengan rear-wheel drive layout. Toyota AE86 sudah menjadi mobil yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh komunitas balap. Desainnya ringkas dan berperforma tinggi membuat AE86 menjadi favorit di kalangan pencinta mobil sport. Konfigurasi rear-wheel drive, again, penggerak roda belakang, itu memberikan sensasi mengemudi yang luar biasa. Dan desain bodinya yang ringan memberikan kelincahan di jalanan maupun lintasan balap. AE86 ini menjadi pilihan pertama Toyota untuk seri balap Grup A dan Grup N. Di kejuaraan balap European Touring Car Championship tahun 86, mesin 4AGEU atau Silver Top yang mengeluarkan tenaga 150 HP bisa mengalahkan mobil-mobil lainnya seperti BMW M6, BMW 325 di masa A30, Holden Commodore dan juga Mercedes 190e. Di tahun 86 dan 87, Chris Hodges menang British Touring Car Championship menggunakan mobil AE86, mengalahkan Rover SD1 dengan mesin V8 dan Ford Sierra Cosworth. Gak hanya itu, dengan kombinasi bodi yang ringan dan mesin yang bertenaga dan mudah dimodif, AE86 ini menjadi mobil yang sangat populer di Japanese Street Racers atau Hashiraya, di mana akhirnya beranjak ke Toge Racing atau balap di jalanan pegunungan. Dari orang-orang yang suka Toge Racing ini, ada seorang racing legend yang kalian juga pasti pernah dengar. Namanya adalah Keiichi Tsuchiya, also known as the Drift King atau Dorikin in Japanese.
Keiichi mempopulerkan motorsport drifting di mana membuat mobil ngesot di antara belokan jalanan. Bagi lu yang nggak tahu drifting, kelihatan lu ketinggalan deh. Tapi apa boleh buat, gue jelasin apa itu drifting deh. Drifting adalah sebuah teknik mengemudi yang cukup advance. Di saat tikungan, biasanya lu menggunakan semua traksi roda untuk menikung dengan aman. Namun di drift, lu membuat mobil itu masuk ke tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan belok umumnya, sehingga mobil menjadi oversteer dan berjalan miring. Ada 4 cara untuk ngebuat mobil lu drift. Clutch kick, dengan menaikkan putaran mesin RPM, lalu melepaskan kopling secara tiba-tiba. Power over, menggunakan tenaga mesin untuk membuat roda belakang kehilangan traksi, biasanya dengan melepas gas secara tiba-tiba dan kemudian digaspol. Feint drift, hanya untuk orang yang pro dan bisa merasakan berat mobil ada di mana. Jadi teknik ini membuat berat mobil berpindah dari satu arah ke arah lain yang berlawanan, seperti Scandinavian flick. Dan yang terakhir adalah handbrake drift, menggunakan rem tangan untuk memicu oversteer. Dan of course drivers, lu harus counter steer mobil lu untuk bisa mengontrol pergerakan mobilnya. Gue kelihatan expert kan? Padahal gue paling takut kalau disuruh ngedrift. Konfigurasi rear-wheel drive AE86 ini membuat drifting itu sangat mudah. Dan AE86 menjadi mobil yang sangat populer di kalangan drift event. Drivers, kalian juga pasti pernah dengar anime favorit sepanjang masa, Fujiwara Tofu Shop. Maksudnya Initial D. Cerita Japanese Toge Racing yang dibawa masuk ke dalam manga Initial D yang akhirnya dibawa ke layar lebar anime dengan karakter utama Fujiwara Takumi yang menggunakan mobil ayahnya AE86 Trueno GT Apex Liftback untuk mengantar tahu ke bawah dan ke atas gunung tiap harinya selama 5 tahun. Bermodalkan plastik cup yang diisi air dan nggak boleh tumpah untuk menjaga tahu supaya nggak hancur, awal mulanya Takumi berkendara dengan sangat pelan. Namun hari demi hari, waktu yang diperlukan mulai berkurang dan ia menemukan metode drift mode. Membuat air dalam plastik cup untuk berputar sehingga tidak tumpah. Takumi dengan mobil AE86 yang dianggap kuno dan gak ada tenaga, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di Gunung Akina yang menggunakan mobil jauh lebih bertenaga. Ada RX-7 FD, ada RX-7 FC, Skyline GTR R32, Honda S2000, dan masih banyak lagi. Memang sudah gak bisa dipungkiri sih, mobil tua, gak ada tenaga, anak ingusan, penjual tahu, terus tiba-tiba pamornya melonjak naik karena kemampuan berkendaranya. Initial D membuat Toyota AE86 menjadi mobil dambaan banyak orang. Saking terkenalnya, anime ini ngebuat AE86 menjadi mahal banget. Harganya bisa 1 miliar rupiah untuk yang bersurat di Indonesia. Banyak yang bilang kalau harga premium ini sebagai Takumi Tax atau Tofu Tax. Tapi karena gue nggak pernah punya, ya gue nggak pernah bayar taxnya dong. Meskipun produksinya telah berakhir, warisan Toyota AE86 itu tetap hidup di hati para penggemar mobil sport. Komunitas yang besar dan berdedikasi terus memodifikasi, merawat, dan menghormati warisan mobil legendaris ini, membuatnya tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun. Tapi bagi Anda yang ingin ngebangun mobil AE86 ini atau terinspirasi dengan mobil ini, kalian bisa buat loh replikanya di Bogor. Dengan chassis Corolla DX atau Corolla AS70, sekarang sudah ada beberapa body shop yang bisa membuat replika bodi Corolla AE86 ini dengan harga yang pastinya beda jauh dari harga mobil asli. Dan begitulah sedikit cerita tentang Toyota AE86, mobil yang telah menetap dalam sejarah otomotif sebagai salah satu ikon paling dicintai. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda tentang mobil legendaris ini di bagian komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.